Apa yang dimaksud dengan aku? Karena ada kalam aku adalah aku dan aku di dalam aku. Ini kalau bahasa iman harus dapat mencernanya. Tapi kalau bahasa itu diartikan dengan akal, ini semua sudah tidak bisa dijalankan. Jadi yang dimaksud dengan aku tadi, ingat huruf la, huruf tiada. Nah, kalau tiada la, lam, alif. Nah, kalau kaji ini kaji ada, dia itu dinamakan hu, aku. Nah, bagaimana kita mengatakan hu? Contoh hu Allah. Ada enggak hak kita menyatakan diri kita aku Allah? Itu bukan kalam kita. Itu bukan hakikat atau hak kita. Itu hak mutlak bagi Allah. Aku Allah. Tapi kalau kita tidak menyaksikan dari kodrat aku tadi atau hu, ha lebur jadi aras, alif domah u lebur jadi sir. Rahasia. Coba bayangkan kalau hanya kekuatan dan rahasia, bagaimana kita bisa melihat? Tidak mungkin kita bisa melihat. Maka jatuh kepada kosong. Ya. Nah, dari kosong inilah aku, Allah berkauni arasun. Dia berbicara dengan dirinya melalui bunyi. Nah, jadi kauni ini adalah nama batin dari suara yang dinamakan batin aras, yaitu suara atau batin yang terdengar. Kalau batin yang terlihat kita sudah tahu am. Tapi kalau batin yang terdengar itu namanya kauni, arasun kauni, yaitu suatu kodrat yang terdengar. Begitu kita dengar, kita melihat dan menyaksikan bagaimana dia maujud menjadi ta'yun. Ya, bagaimana dia maujud menjadi ta'yun? Kenapa? Aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Tapi ternyata dari pecahan huruf hu tadi, ya, pecahan huruf hu tadi, ha dengan domah alif menjadi ah, maka yang hadir adalah zat punah, zat yang pertama jadi, yaitu sebutan Allah, tetapi belum boleh disebut Allah. Dia baru hanya bersebut ah atau kunah. Jadi arasun kauni yang terdengar itu seperti ini. Begitu gejolak hu, apabila kita sudah masuk ke dalam bunyi tadi, kauni arasun, kamu akan tahu siapa Tuhan. Begitu kita melaksanakan sampai terwujud dia, kun aku, fayakun hu atau dia, maka faya dia hadir dari dalam kalbi kita, yaitu kaun. Kaun bukan kun tapi kaun, ada waw di situ. Di fayakunnya itu ada waw. Ya. Sementara kun alifnya juga tidak ada. Dibaca kun tapi tidak ada alifnya. Nah, lihat surat Yasin itu, tidak ada alifnya. Kun. Nah, cuma disitulah sir tadi, alif sir itu dasarnya. Maka mewujudlah ah, lam alif. Ya, tapi kalau wujud awal semuanya jadi, barulah mewujud ah, awal semuanya diciptakan. Nah, setelah ah ini jadi,
zat yang berupa tetapi tidak berbentuk, maka Allah tiupkan Rohul Kudus, ruh yang sangat suci. Apa ruh yang sangat suci? Itulah yang dinamakan sir. Sir itu dinamakan dengan Ahmad. Ya. Nah, Ahmad sir atau dikatakan batin. Batin dari dohirnya Muhammad, batinnya Ahmad. Ahmad. Diri batin, yaitu diri yang dipuji. Nah, sekarang saya tanya, siapa nama diri yang dipuji? Ahmad. Nama batinnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Katanya harus kamu patuh dan kamu sembah. Segala puji bagi Allah Tuhan di sekalian alam. Tetap lari dia kepada makom an, tetapi kodrat usulnya berasal dari Ahmad. Makanya dikatakan, maka sembahlah dia semuanya. Ke siapa dia suruh menyembah? Ke umat yang dijadikan. Kalau yang pertama dia wujudkan adalah kerangkaan umat bagi Tuhan wahid betapa tunggal, itu adalah Allah yang dijadikan oleh Tuhan. Ilah menjadikan Allah. Tapi mana umatnya? Disinilah diturunkan kodrat keumatan. Apa yang dikatakan kodrat keumatan? Ada ruh yang ditiupkan yang bernama Idofi. Idofi ini adalah ruh yang berkodrat kemanusiaan atau dikatakan kodrat kemanusiaan. Kenapa? Kalau nur tidak bisa jadi umat, zat tidak bisa jadi umat, batin tidak bisa jadi umat, wujud tidak kodrat umat, kodrat tidak umat, iradah tidak umat, kalam sama basar kalam hayat tidak umat. Umat mana? Kodrat diri tetap diri, diri memiliki sifat umat dinamakan yaitu dengan apa tadi? Diri apa? Ruh yang ditiupkan? Idofi. Alif awalnya, alif akhirnya. Sir, yaitu kodrat ruh. Setelah itu dia Ahmad menjadi rohani, ruhi. Masuknya Ahmad menjadi ruhi. Di dalam ruhi ada rohani, ada ruh bernama rohani juga. Itu adalah Idofi. Itu adalah kodrat kemanusiaan. Bukan berubah menjadi kodrat sebuah manusia, tapi itu kodrat keumatan, yaitu kodrat yang menyembah. Dan itu di dalam kehidupan diri kita memiliki sifat 9 sifat kemanusiaan. Di dalam sifat 9 sifat ruh tadi, 9 ruh tadi, dia memiliki gerakan-gerakan keumatan. Ada gerakan nafsu, ada gerakan baik, ada gerakan buruk, ada gerakan berlebih-lebihan, ada gerakan sadar, tidak sadar. Semua ruh yang 9 tunduk di dalam pimpinan roh Idofi. Kenapa? Roh Idofi adalah rohnya dari rohani. Tapi jangan kita katakan bertambah kodrat. Tidak, ini hanya roh. Ibarat tanah juga ada ruhnya, matahari juga ada ruhnya, bulan juga ada ruhnya, siang ada ruhnya, malam juga ada ruhnya. Allah bicara dengan ruhnya.
tetapi ini adalah biangnya ruh, yaitu Idofi. Nah, Idofi inilah diri Ahmad awal bernama aku. Inilah kata aku pada Ahmad. Jadi perbuatan syariat atau kodrat dari Ahmad itu adalah bermakom kepada Muhammad. Jadi begitu Muhammad bekerja, yang dipuji adalah Ahmad. Karena Muhammad adalah perbuatan ibadah, bukan perbuatan ilmu. Kalau kaji kita agama, Muhammad awal jadi. Jadi bukan Idofi itu sebuah keinsanan. Jangan sekali-kali menetapkan sudah kehendak di suatu pendapat di sana. Idofi beserta ruh yang lain. Ruh Rahmani ada, Ruh Kudus juga ada, Ruh Nurani juga ada. Semua juga ada ruhnya. Tak perlu heran kita. Mau bicara dengan batu, batu juga ada ruhnya. Gunung juga ada ruhnya. Semua ada ruhnya. Kalau tidak, enggak mungkin dia besar. Pohon juga ada ruhnya. Enggak mungkin dia tinggi. Ada juga pohon yang mati, berarti ada ruhnya hidup. Ada ruh di dalam kodrat. Kodrat tetap kodrat. Allah Rabbi alamin Rabbi. Kalau kamu ingin bertemu dengan aku, rindu dengan aku, lihat dirimu sendiri. Tetap pada kajian itu. Tapi perbuatan hakikat kemanusiaan yang dipimpin oleh ruh Idofi yang masuk di dalam rohani menjadi ruh rohani yang memimpin 9 ruh lagi. Bahkan ruh yang 9 itu bisa diajak bertemu. Kalau kamu ingin masuk ke dalam kolbimu, kalau tidak ada ingin bicara dengan ruhnya nurani, bisa dipimpin untuk alat bertajali ke dalam juga bisa. Ruh 9 itulah sahabatnya para wali. Dan semua ketemu. Kecuali dengan roh Idofi. Kalau roh Idofi dia tidak bisa menyerupai yang lain. Hanya menyerupai orang yang memanggilnya. Tapi kalau roh yang lain dia bisa berbentuk yang lain. Berbentuk warna, berbentuk gerak, berbentuk rasa. Dan dia bisa berbicara. Itulah umat. Kalau kita umat Tuhan, ilah awal jadi, jangan dilarikan keumatan kepada Idofi. Idofi roh. Setiap Allah ciptakan ada ruh. Contoh batin. Apa ruh batin? Ruhu. Apa ruh zat? Ruhi. Apa ruh aras? Ruha. Atau disebut dengan kadar. Kodrat. Semua pakai ruh. Tidak ada masalah. Dipanggil ruh nurani. Bahkan Allah suruh kita bicara dengan ruh-ruh yang ada. Bukan ruh-ruh seperti ruh mati, ruh hidup. Tidak. Ruh itu semua berasal dari nur. Nur sirullah. Ya, nur sirullah. Nur dari rahasianya Allah. Jadi tidak ada perubahan. Hanya bertambah kekayaan pemahaman diri.